Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait materi praktikum algoritma pemrograman 2 di modul yang dibuat oleh Bu Siti Mujilawati. Di situ bab 1. Di modul Alpro 2 yang dibuat oleh Bu Siti Mujilawati, bab 1 masih membahas dasar terkait apa itu Java dan bagaimana membuat input dan output. Oke, langsung saya mulai. Saya menggunakan IDE NetBeans. IDE NetBeans. Kemudian langkahnya, silakan dibuka IDE NetBeans-nya. Kemudian kita buat project. Saya lebih suka satu project untuk banyak kelas ataupun banyak package. Jadi create, klik file, new project. Kemudian nanti pilih Java, pilih aplikasi, kemudian simpan di folder yang kita inginkan dan kasih nama. Kita mulai file, new project. Ini pilih Java aplikasi, next. Terus saya simpan di sini. Saya namai praktikum Alpro. Alpro. Ini saya hilangkan grid main-nya. Karena sudah ada, saya buat Alpro 2. Nah, saya tambah 2. Saya hilangkan centang grid main. Oke. Saya oke dulu. Finish. Terkait sambil nunggu, saya jelaskan. Di sini kita akan membahas terkait inputnya. Karena saya menggunakan IDE NetBeans, di itu ada buffer reader sama scanner. Saya menggunakan scanner. Nah, saat kita mau menggunakan scanner, maka dulu import library-nya, kemudian buat objek scanner-nya. Nah, ini saya mulai ini ya. Saya di sini membuat package-nya dulu. Caranya klik kanan, new Java package. Buat package misalkan bab 1. Masih bab 1. Di bab 1 misalkan saya membuat terkait input nama dan alamat. Caranya klik kanan, new Java. Misalkan ini perkenalan. Oke, saya mulai. Yang ini adalah komentar. Saya hapus saja. Saat kita mau menggunakan scanner, maka harus ada import java.util scanner. Baris nomor 2 itu digunakan untuk mengimpor scanner. Nah, selanjutnya bagaimana membuat objek scannernya? Sebelumnya harus ada fungsi utamanya. Ini fungsi utamanya, public, static, void main. Ini fungsi utamanya. Nah, ini fungsi utamanya, void main. Kemudian untuk membuat objeknya scanner input. Input sama dengan new scanner system.in. Ini S-nya harus kapital biar enggak error. Oke, sudah. Selanjutnya misalkan menampung nama.
sama alamat. Nah, nama sama alamat kan string, maka di tipe data string, nama, koma, di perkenalan ya. Jadi kalau mau menampilkan di layar, si penggunanya tahu harus diinputkan, tampilkan dulu ya. Untuk menampilkan di layar, tulis system.out.print, masukkan nama. Nah, baris ini itu akan menampilkan baris 7 ya, itu digunakan untuk menampilkan di layar ya. Terus berikutnya setelah dikasih tahu kan disuruh berarti ditampung di mana. Nah, ini variabel nama. Jadi baris 8 itu digunakan untuk menampung inputan nama. Terus karena inputannya harus menggunakan scanner, berarti input dot next line. Oke. Jadi baris 8 itu digunakan untuk menampung inputan. Nah, inputannya pakai apa tadi? Scanner input. Nah, terus berikutnya disuruh masukkan alamat. Lagi dikasih tahu si penggunanya kalau disuruh masukkan alamat, print masukkan alamat. Oke. Baris 9 sama baris 7 menginputkan, untuk memberitahu si user disuruh menginputkan. Nah, ini di mana? Karena disuruh menginputkan alamat, berarti saya tampung di alamat. Alamat di scannernya adalah input dot next line. Maaf. Next line. Nah, baris 8 dan baris 10 digunakan untuk menampung inputan. Nah, selanjutnya kalau mau menampilkan di layar gimana? Bahwa nama saya ini, alamatnya di sini, berarti ini system.out. Itu pasti digunakan untuk menampilkan di layar, menampilkan output. Apa yang ditampilkan? Yang ada di dalam petik. Yang ada dalam petik 2. Jadi, nama Anda adalah, nah ini ya, untuk menampilkan isi dari variabel. Kan tadi disuruh menginputkan nama, lah namanya saya siapa. Nah, itu pakai plus ya. Plus itu menampilkan isi dari variabel nama. Terus plus lagi itu untuk menggandengkan. Jadi tanda plus itu fungsinya bisa untuk menampilkan isi variabel dan untuk menggandengkan, concatenate. Nah ini alamatnya, alamat di ini plus lagi alamat. Jadi yang ada di dalam petik itu semuanya adalah string yang dimana otomatis tampil. Nah, kalau nama ini yang saya blok itu digunakan untuk menampilkan isi variabelnya apa tadi. Ini yang ada tanda plus. Ya. Kita running. Jadi ini contoh sederhana. Perkenalan. Kita tunggu. Sambil saya gunakan zoom ini, jadi makanya agak lama kerjanya. Masukkan nama, saya masukkan nama saya Bu Nur Nafiia. Alamatnya di mana? Alamat saya di Geraha Indah, Lamongan. Oke, nah ini nama Anda adalah Nur Nafiia, alamat di Geraha Indah, Lamongan. Nah, ini terkait scanner. Selain scanner, input itu bisa juga menggunakan buffer reader. Tapi lebih mudah pakai scanner kalau menurut saya ya. Saya bukan memprovokatori, bukan, tapi sesuai keinginan kalian aja. Tapi saya terbiasa pakai scanner. Ini untuk yang materi pertama, contoh ya. Contoh lah, misalkan kalau terkait ada for, kemudian ada if, saya kasih pengenalan sederhana dulu. Pengenalan sederhana berikutnya, selain terkait input output, nah berikutnya terkait for, perulangan. Jadi perulangan, saya kasih contoh. Nah, sebenarnya di video saya juga sudah ada terkait perulangan, bisa dicek di channel Nur Nafiia juga. Mulai dari algoritma pemrograman perulangan ataupun if lah, bisa dicek ya. Tapi saya ngasih contoh lagi agar tidak lupa ya, agar tidak lupa. Jadi perulangan itu bisa menggunakan for, bisa menggunakan while do atau do while ya. Jadi
apa kalian mau pakai yang mana pun terserah. Secara garis besar perulangan itu ada tiga hal ini yang harus diperhatikan, yaitu kapan mulainya, dimulai dari kapan, berhentinya kapan, dan loopingnya bagaimana. Loopnya itu berarti iterasinya bagaimana. Contoh misalkan saya mau menampilkan ini bilangan hasil pangkat pangkat 2. Nah, antara 1 sampai 10 lah. Ini kan awalnya mulai dari 1, berhentinya sampai 10, pangkat 2 lah. Misal saya menggunakan for. Nah, langkahnya gimana? Langkahnya saya buat kelasnya dulu, klik kanan, new Java class, saya taruh di package yang pertama, masih bab 1. Perulangan. Nah, saya mulai. Ini semua komentar boleh dihapus. Saya tidak menggunakan inputan, jadi langsung output. Walaupun tidak menggunakan inputan, tetap harus fungsi utamanya, yaitu public static void main string args. Oke, seperti ini. Nah, karena tadi keterangannya menekan pangkat 2 ya, antara 1 sampai 10, berarti saya buat dulu iterasinya. Bed I sama dengan 1. Nah, saya pakai for, berarti ini I saja. Hasilnya saya pakai integer aja. Oke. Berarti I dimulai dari 1, I kurang dari sama dengan 10, I plus lah. Ini 3 hal ini. Ini mulainya, ini berhentinya, dan ini loopingnya yang saya blok-blok ya. Jadi baris 6 itu untuk 3 hal tadi. Nah, apa yang dikerjakan ini? Statement atau hal yang dikerjakan adalah hasil. Jadi hasil itu pangkat 2, karena di Java itu tidak ada pangkat ya, yang ada itu perkalian, maka langsung aja I dikalikan I, udah. Nah, kalau mau menampilkan hasilnya, hasil dari ini langsung aja di sini. Berarti nanti menampilkan setiap hasil pangkatnya. System.out.print hasilnya adalah ini. Jadi yang ada dalam petik itu spasi ngasih jarak, terus plus itu adalah untuk menampilkan isi dari variabel hasil pangkatnya nanti. System.out.print ini untuk menampilkan di layar ya. Jadi perintahnya ada 2 ini. Nah, terus agar nanti, jadi biasanya ini kan jejer terus lah, biar ada pindah baris, saya buat boldnya saya taruh di bawahnya, println. Oke, cukup sederhana karena memang saya ini ada merah itu S-nya harus kapital. Jadi memang Java itu case sensitif ya, jadi harus hati-hati menulisnya ya. Klik kanan, run file, langsung muncul nanti hasil pangkatnya antara 1 sampai 10. Nah, ini 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Ini untuk terkait perulangan. Berikutnya saya masih satu, biar enggak bolak-balik. Nanti ada lagi yang bab 2 berikutnya terkait array, atau matrik. Nah, berikutnya adalah kondisi itu pilihannya ada if sama switch case ya, Kedua-duanya itu ada struktur yang berbeda penulisannya, tapi bisa dicek juga di channel saya, di channel Nurnafi ya. Di video ada pembahasan terkait switch case, nanti silakan dicek. Nah, yang saya kasih contoh di sini pakai if. Misalnya saya pakai kalkulator untuk membuat kalkulator, karena di modulnya juga perintahnya membuat kalkulator ya. Saya menggunakan if. Contoh ya, salah tadi.
Nah, di sini saya buat misalkan yang ini adalah kondisi kalkulator. Kondisi kalkulator. Nanti apa? Pakai if, kemudian di sini ada inputan ya, karena menginputkan angka 1 sama angka 2. Berarti saya ngimpor library-nya dulu. Or java.util.scanner. Nah, kemudian harus ada fungsi utamanya, main class-nya, static void main string args. Oke. Nah, kalau sudah berarti kita harus buat objek scanner, harus di langkah-langkahnya. Objek scanner m, misalkan saya pakai variabel m, new scanner. Ini cara membuat objek scanner. Oke. Berikutnya, karena tadi kalkulator ya, berarti ada inputan angka 1, angka 2. Berarti saya pakai integer. Misalnya saya pakai double aja semuanya. Double angka 1, angka 2. Biasanya kalau kita ngoding kemudian kita ikut perusahaan itu harus dilengkapi. Jadi membuat variabel itu kayak tadi input ya input. Misalkan ini juga saya pakai input. Ada aturannya memang kalau kita coding sesuai permintaan perusahaan. Angka 2 kemudian hasil. Terus berikutnya pilihan. Nah, berikutnya kita kasih tahu dulu ke sistem, ke pengguna bahwa dia harus ngasih pilihan dulu terkait operasinya. Operasi yang kita buat kalkulator sederhananya cukup operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Nah, sebelum itu kita kasih tahu si user bahwa 1 itu maksudnya apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa ya. Nah, ini kasih perintah untuk menginputkan dulu, masukkan angka 1, angka ke 1. Angka ke 1, karena disuruh mentrikan angka 1, berarti ditampung di sini angka 1 sama input scannernya next integer. Oh maaf, double ya variabelnya. Berikutnya yang angka 2 juga sama, system.out.print. Jadi baris 8 dan baris 10 itu kedua-duanya digunakan untuk menampilkan di layar agar si pengguna kalau disuruh masukkan angka ke 2 terus ditampung di angka 2. Ini angka 2 itu variabel untuk nampungnya, tempat nampung, sedangkan itu scannernya. Next double. Terus masih satu lagi untuk menginputkan pilihan tadi, system.out.print. Masukkan pilihan, kasih keterangan bahwa 1 itu artinya jumlahan, kemudian 2 itu artinya bilangan, dan 3 artinya perkalian, dan 4 artinya pembagian. Seperti ini. Oke. Terus kalau sudah dikasih tahu berarti orangnya kan harus input. Nah, ditampung di pilihan. Nah, di sini scannernya apa? Input titik next in. Nah, di
pilihannya saya pakai if lah, ini yang dimaksud dengan kondisi. If ya, if pilihan sama dengan 1, di mana 1 adalah penjumlahan, berarti hasil sama dengan angka 1 plus angka 2. Selanjutnya, untuk yang kondisi 2, pilihan 2 yaitu pengurangan, maka hasil sama dengan angka 1 dikurangi angka 2. As if lagi, untuk yang perkalian yaitu pilihan 3, hasil sama dengan angka 1 dikalikan angka 2. Dan pembagian itu di pilihan 4, maka hasil sama dengan angka 1 dibagi angka 2. Nah, untuk menampilkan perkalian dan pembagian dan penjumlahan ataupun pengurangan, maka tampilkan di sini system.out.print angka 1 tadi nilainya adalah ditampung di angka 1, kemudian angka 2 masukkan di angka 2, disimpan di angka 2, dan hasil operasinya ditampilkan di hasil. Oke. Jadi ini adalah if, jadi 14 sampai 22 itu kondisi, dimana saya menggunakan if, pilihan 1 itu penjumlahan, pilihan 2 adalah pengurangan, pilihan 3 adalah perkalian, dan pilihan 4 adalah pembagian. Ini kalau merah tidak masalah, karena memang hanya butuh untuk nilai awal. Nah, kita running. Sambil kita tunggu. Nah, ini angka 1 misalkan 9, angka 2 misalkan 5, maka saya ngasih pilihan misalkan pembagian nomor 4, angka 1 9, angka 2 5, hasilnya 1,8. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan untuk dasar. Jadi kalian harus memahami terkait bagaimana pemrograman Java. Jadi bahasa Java itu seperti apa, inputnya pakai apa, misalkan pakai scanner, langkahnya tadi yang saya jelaskan. Kemudian kalau perulangan bagaimana, kondisi bagaimana, itu dasar yang harus kalian pahami ya. Jangan di skip, karena setiap pembahasan pasti mempunyai step by step yang nanti pasti berkaitan ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.